ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, wa nuwasilu darsana. Kita lanjutkan pelajaran kita fil qiraah wa istifadah min kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin li Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang babu bai'il usuli wa athimar, bab tentang jual beli pokok dan buah-buahan. Namanya pokok itu ya sesuatu yang jadi asal ya, sesuatu yang menjadi asal. Contohnya misalnya apa? Tanah ya, itu asal. Rumah itu asal. Karena terkadang seseorang menjual rumah itu tidak sama isinya, perabotnya tidak masuk gitu. Orang itu jual tanah pada dasarnya ya cuma tanahnya, ya kan? Terkadang rumahnya tidak masuk, tanamannya tidak masuk. Maka kalau tidak ada syarat dari awal, ya, tidak ada akad dari awal, maka barang-barang atau apa saja yang bukan termasuk usul ini menjadi miliknya apa? Penjual. Menjadi milik penjual. Misalnya seseorang membeli tanah, ya pokoknya akadnya dari awal ya tanah. Dan masalah isinya tidak dibahas, ya sudah, berarti pohon-pohon dan apa yang ada di situ masih menjadi milik penjual. Ketika serah terima, maka penjual berhak mengambil selain tanah. Ketika selain tanah itu menjadi hak milik penjual. Kecuali dari awal memang disyaratkan, saya mau beli tanah ini kalau semuanya saya mau dengan harga sekian, tapi kayu-kayu dan semua isinya menjadi sekalian milik saya sama tanamannya, maka itu termasuk syarat. Kalau disetujui berarti ya menjadi milik pembeli. Tapi kalau tidak berlaku syarat dari awal, maka hukum asal milik penjual. Seseorang menjual rumah misalnya, ya menjual rumah. Nah di situ ada mobil, ada motor, ada perabotan yang mahal-mahal, mebler dan lain sebagainya. Gorden, rumah mewah itu kan gordennya saja mahal, kan? Gordennya aja mahal. Nah itu kalau tidak disyaratkan dari awal, maka itu masih menjadi milik penjual. Sehingga kalau misalnya saya jual rumah dengan harga sekian, setuju. Terus setelah jual beli serah terima, penjual pertama atau pemilik pertama mengambilin barang-barangnya, ya jangan marah. Lah kan yang kamu beli cuman rumahnya gitu. Kecuali kalau dari awal sudah ada transaksi, ada kesepakatan, makanya harus takyin dari awal, ya kan? Saya mau harga sekian dengan syarat isinya ikut, ya, termasuk sak mobil-mobilnya, ya, gitu kan. Sak pembantunya sisan di mana lu boleh, ya kan. Nah, itu tergantung kesepakatan, ya, tergantung kesepakatan. Itu termasuk manuk-manuk sing cementel ya, patut. Nah itu tergantung kesepakatan. Kalau disepakati ya berarti ya menjadi milik pembeli. Itu asalnya seperti itu.
dalam pembahasan ini juga disampaikan beberapa masalah. Ya. Kalau misalnya seseorang menjual tanah dan di situ ada tanaman, yang tanaman itu bisa dipetik berkali-kali, contohnya misalnya apa? Tebu misalnya, ya misalnya tebu. Maka ketika terjadi transaksi, tebu yang apa itu numbuh itu pada dasarnya milik siapa? Milik penjual. Kecuali mensyaratkan, pokoknya saya beli tanahnya sama sekalian ini saya dengan harga sekian saya mau. Tapi ini tebu yang panenan ini jadi milik saya. Tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan, maka satu panenan itu menjadi milik penjual. Setelah ditebang, baru dangkele itu ikut tanahnya. Paham ya? Itu kalau kasusnya apa? Panennya berkali-kali. Tapi kalau panennya cuma sekali, misalnya apa? Beli tanah ada padinya. Walaupun padi pun bisa dipanen berkali-kali, bisa nggak? Bisa, tergantung perawatan. Walaupun nanti hasilnya tetap menurun. Tapi pada dasarnya padi itu panen sekali. Maka ya pada dasarnya itu menjadi milik penjual padinya itu loh. Kecuali ya pembeli mensyaratkan, pokoknya tanah ini saya mau dengan harga sekian, dengan catatan, dengan syarat padi langsung menjadi milik saya. Nah, kalau kedua-duanya sepakat dan deal, berarti apa? Itu menjadi milik pembeli. Kemudian ditutup dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Lau bi'ta min akhika tamran fa asabathu ja'ihatun fala yahilu laka an ta'khudha minhu syai'a bima ta'khudhu ma la akhika bi ghairi haqqin. Rawahu Muslim. Jika engkau membeli atau menjual, ya menjual kepada saudaramu jika engkau menjual barang atau hasil panen kepada saudaramu, buah ya, di sini samaran berarti buah. Jika engkau menjual kepada saudaramu buah-buahan, fa asabat hujaiha, lalu ditimpa musibah hama misalnya, fala yahillu laka, maka tidak halal bagimu antak kudamin syai'a, untuk mengambil hartanya sedikit pun. Bima tak kudu malah akika bighairi hakim, apa alasanmu mengambil harta saudaramu tanpa hak? Contohnya gini, kasusnya kemarin apa? Contohnya ada seorang pedagang membeli padi, petak ini ya, petak beli dengan harga 5 juta, bisa di DP atau dibayar cash. Sebenarnya udah tua, seandainya ketika hari itu dipanen, ya nggak apa-apa, sudah layak gitu loh. Tapi karena apa? Pihak pedagangnya ingin tambah mentes gitu ya, atau karena faktor lain belum bisa panen, akhirnya ditunda. Sudah, nanti saya panen 3 hari lagi. Nah, ternyata apa? Baru sehari hujan lebat, ya kan? Terjadi banjir, intir kabeh kali. Dia sudah bayar 5 juta. Kalau berdasarkan hadis ini, petani harus mengembalikan 5 juta, balikin yang pedagang. Dan ini madhabnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Ahmad, dan diikuti oleh beliau penulis ini, karena Syekh Abdurrahman As-Sa'di, madhab beliau atau mayoritas pendapat beliau itu mengikuti madhab Hanbali.
Ya, pemikirannya Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga beliau menukilkan hadis ini dalam rangka mendukung pendapat beliau. Jadi menurut pendapat beliau, petani harus mengembalikan 5 juta. Ya, petani harus mengembalikan 5 juta. Kenapa? Ya seandainya belum dibeli kan, ya kan rusak, banyak yang rusak. Yang rusak bukan hanya punya dia, tapi semuanya rusak, ya kan? Berarti pada dasarnya resiko itu menjadi tanggungan siapa? Penjual. Misalnya petani ini punya 5 petak, yang dijual cuma sepetak, tapi rusak semua. Kan yang nggak dijual pun juga rusak. Sehingga di situ petani yang menanggung bebannya. Itu pendapatnya beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Cuma di sana mayoritas jumhur ulama mengatakan tidak demikian. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah. Dan jumhur ulama menggabungkan dengan hadis yang lain dan tidak dibawakan oleh beliau di sini. Ada suatu kisah. Waqat rawa fi dzalika hadisan. Ulama-ulama tersebut meriwayatkan sebuah hadis. Anna rajulan musiba fi thimari istaraha. Fakasura dainuhu. Seseorang di zaman Nabi ya, usiba fi thamari. Dia membeli buah-buahan, lalu terkena musibah sehingga buah-buahnya itu rusak semuanya. Sehingga fakasura dainuhu. Ya, hutangnya menjadi menumpuk. Mungkin belinya pakai utangan, ya kan? Modalnya itu untuk beli itu pakai uang hutang. Terus kena musibah, akhirnya apa? Utangnya banyak sekali. Faqala Nabi mengatakan tasaddaqu alaih. Ya, bersedekahlah pada dia. Jadi Rasulullah memerintahkan para sahabat, bahkan tidak hanya sahabat yang dibeli panenannya, pada sahabat yang lain, untuk bersedekah kepada yang menanggung kerugian pedagangnya tadi, yang beli kemudian rusak tadi. Ya, kemudian apa? Fatasaddaqu alaihi falam yablugh ma indah. Lalu para sahabat pun termasuk apa? Ya, penjualnya bersedekah. Namun belum mencapai uang yang dia keluarkan, belum menutup hutangnya. Faqala li ashabidain, Rasulullah berkata kepada orang yang terlilit hutang tadi, khudhu ma wajadtum falaysa lakum illa dzalik. Ambil. Kamu tidak boleh menuntut kecuali itu. Artinya apa? Dari dua hadis ini kalau dikompromikan maka apa? Hanya sekedar anjuran supaya seseorang yang dibeli ya, tanamannya kemudian sebenarnya sudah layak panen, cuman tidak segera dipanen aja. Coba seandainya terjadi akad langsung dipanen kan aman, ya kan? Dan ketika barang itu sudah dibeli, misalnya saya memiliki padi 1 petak, dibeli oleh pedagang 5 juta, ya, 5 juta. Setelah terjadinya transaksi serah terima, saya boleh nggak ngambil padi itu yang di sawah saya? Boleh nggak? Kan saya sudah menerima uangnya. Saya sudah menerima uangnya 5 juta. Ya, boleh nggak seandainya ketika itu juga pedagang itu manen itu? Boleh nggak? Pedagangnya boleh manen nggak? Bahkan saya nggak boleh ngambil padi itu, ya kan? Nah, cuman karena apa? Suatu hal tidak bisa segera dipanen, akhirnya apa? Banjir, rusak. Maka dari sini para ulama berpendapat ya kita dianjurkan untuk bersedekah, tapi tidak wajib mengembalikan semuanya. Karena
ya kita ketika sudah terjadi akad, kita tidak bisa ngapa-ngapain walaupun itu masih ada di sawah kita kan nggak bisa ngambil sedikit pun, ya kan? Itu bukan milik kita lagi masalahnya. Sehingga kalau ada musibah ya itu bukan tanggungan kita gitu kan. Lalu kalau itu tanggungan kita kan apa? Kita bisa mengambil. Ya kan? Jadi ketika sudah serah terima kepada pedagang, sudah itu bukan milik kita lagi. Kita tidak boleh ngambil. Kalau mau kita mau minta sedikit ya harus izin sama ya. Padahal itu masih di sawah kita. Lah ya. Sehingga ketika terjadi musibah pun ya kita nggak nanggung gitu loh kan. Kan kita nggak bisa tasarruf gitu loh. Kita nggak berwenang untuk apa? Ngambil sedikit pun dari barang tersebut ketika sudah terjadi akad yang sah tadi. Paham ya? Wallahu alam, ini adalah pendapat yang lebih kuat wallahu alam. Karena apa? Beberapa ulama dan jumhur memilih pendapat ini. Jadi dianjurkan untuk bersedekah. Tapi kalau kita pengen aman ya Pak, terus balik ke. Nah, itu lebih aman. Iya kan? Jadi kalau misalnya apa, kita kembalikan itu lepas dari perselisihan, lepas dari khilaf. Ya kan? Lepas dari khilaf mesti entuk gitu kan. Jadi kita sebagai pemilik barang yang kita jual tadi, seandainya terjadi musibah kita kembalikan ya. Kita tak balik ke. Dibalik ke semua gitu kan, kembalikan semua. Maka itu lebih baik lagi. Ya kan? Itu tidak ada khilaf. Semua ulama mengatakan apa? Bagus itu, boleh. Malah yang afdal demikian. Kan gitu ya. Nah, cuman ada yang mengatakan wajib mengembalikan, ada yang mengatakan tidak wajib. Hanya dianjurkan untuk ya, meringankan beban saudara. Wallahu a'lam. Itu yang menjadi inti pembahasan bab bai'il usul wal thimar. Kemudian kita kemarin sudah masuk juga pada pembahasan al-khiyar. Ya, khiyar. Khiyar itu apa? Hak ya yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi untuk melanjutkan atau membatalkan sebuah akad. Akad apa saja, tidak hanya jual beli. Tidak hanya jual beli. Walaupun ini kaidah ini dipakai dalam jual beli, tapi berlaku pada perkara-perkara yang lainnya. Ada macam-macam khiyar ya, ada macam-macam khiyar yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di sini. Idza waqa'al 'aqdu sara laziman. Jika telah sah atau telah terjadi akad, maka secara hukum asal itu apa? Laziman. Sudah sah. Akad itu sudah sah terjadi. Ya, artinya pindahnya kepemilikan itu sudah sah gitu. Ya, seseorang menjual, seseorang membeli, ya, suatu barang sudah serah terima, itu berarti sudah apa? Akadnya sudah lazim. Illa lisababin minal asbabi syar'iyah, kecuali karena suatu sebab di antara sebab-sebab syar'iyah, maka boleh membatalkan akad. Jadi boleh membatalkan akad yang sudah terjadi kalau ada sebab syar'iyah. Sehingga adanya larangan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah, ini ya tidak berlaku mutlak ya kan. Kalau ditinjau secara syar'i itu ya kurang pas gitu. Kurang pas. Kecuali itu sudah menjadi syarat ya kan, menjadi syarat. Ya. Menjadi apa? Syarat yang disepakati. Kalau Anda beli di sini dan sudah pulang, barang sudah dicek, ya kan, nanti tidak ada aib, tidak ada sebab-sebab yang lain, berarti berlaku khiyar syarat itu kan. Berlaku khiyar syarat. Nanti akan kita bahas satu demi satu macam-macam khiyar. Intinya di sini syariat memberikan beberapa rukhsah ya. Beberapa rukhsah atau beberapa bentuk khiyar yang menjadikan seseorang itu
boleh membatalkan transaksi dan pihak yang lain harus ridho, menerima pembatalan transaksi tersebut karena ini ketetapan syariat. Apa saja itu? Mas Iwan dibaca. Faminha ahaduhuma fa'in khayyara. Fi'il madhi dari yukhayyiru, di depan kan yukhayyiru dan khayyara yukhayyiru. Fatabaya'a al-bai'u. Wajabah itu lazim atau muta'addi? Fi'il lazim atau muta'addi wajabah? Apa artinya wajabah? Wajib. Wajib itu lazim atau muta'addi? Apa muta'addi? Bukan objek. Wajib. Objeknya apa? Enggak, itu kan mewajibkan. Wajib sama mewajibkan beda toh? Beda. Tertawa sama mentertawakan beda. Lupa sama melupakan beda. Wajib itu lazim. Kalau lazim berarti tidak ada maf'ul bi, gitu. Berarti setelah wajabah jangan mansub. Jadi wajabal wajiblah jual beli tersebut. Sahlah jual beli tersebut. Apa yang sah? Jual beli al-bai', ya kan? Jadi al-bai' jadi apa? Jadi apa? Al-bai' jadi apa? Yang terakhir tadi, faqad wajabal bai'u. Al-bai'u jadi apa? Fa'il. Ya, coba diartikan. Diartikan yang dibaca tadi. Faminha, ini kan sudah kita baca bukan kemarin. Faminha di antaranya ya. Nabi bersabda, sudah diartikan kan kemarin? Sudah kok. Sudah saya bacakan, sudah saya artikan. Antum aja yang belum ditulis. Masuk yang bahasa sama si Wan. Ya. Jadi faminha dhamir ha kembali kemana ya, Wak? Ya, ha ini di antaranya apa? Asbab syariah ya kan? Jadi boleh membatalkan transaksi dengan sebab syariah. Nah, di antaranya nyawa sebab-sebab tersebut adalah khiyarul majlis. Apa itu khiyar majlis? Hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan ketika masih ada di tempat terjadinya transaksi dan belum berpisah. Jelas ya? Jadi pokoknya ya tidak perlu dicari ada aibnya atau tidak, pokoknya nggak cocok balik lagi, tidak apa-apa ketika masih di majelis. Contoh kasus misalnya ya, si A beli barangnya si B. Nah, udah kasih uangnya,
kasihkan barangnya. Itu kan dah sah toh, jual belinya sah toh? Sah. Nah, beli baju misalnya ya, si A beli baju di toko si B. Sudah. Baju diambil, ada di plastik, siap bawa pulang. Terus uang sudah diserahkan. Tiba-tiba ditelepon istrinya, Mas, kamu di mana? Saya di pasar. Ngapain? Beli baju. Loh, ini sudah tak belikan. Buat apa nanti kebanyakan? Uangnya buat beli beras saja, kan? Buat beli beras saja. Akhirnya apa? Sang suami pun apa? Bilang sama pemilik toko, maaf mas, ini saya nggak jadi beli bajunya, ini saya kembalikan saja, uangnya saya minta lagi ini karena sudah dibelikan sama istri di rumah. Boleh nggak? Boleh. Dan B tidak boleh nolak. Ya kan sudah dibeli, sudah serah terima, ini kok dikembalikan, saya nggak mau. Mungkin barangkali apa? Barangnya itu lama nggak laku, biar payu rak sido. Akhirnya dipertahankan. Oh iya itu mas ya, tidak boleh, harus menerima. Ya, kecuali kalau sudah berpisah sampai di rumah, ya sampai di rumah, dan dia tidak mengajukan syarat, minta tempo. Nanti kalau saya minta waktu sehari semalam, nah ini tidak ngasihkan syarat. Sampai di rumah udah pisah, terus kembali lagi, mas ini di rumah sudah dibelikan sama istri ini, saya kembalikan, nggak bisa mas. Jadi khiyar majelisnya sudah nggak ada gitu loh. Kecuali nanti dengan sebab yang lain, ada cacatnya atau nggak pas gitu, yang terlalu kecil mas, nggak bisa dimanfaatkan. Nah itu baru ada sebab lainnya, atau kemahalan, ya kan? Nanti ada khiyar yang lain. Tapi untuk satu kasus khiyar majelis ya nggak bisa. Jadi si B yang pemilik toko berhak menolak. Tapi seandainya apa? Mengikuti atau nuruti keinginan pembeli juga nggak apa-apa. Ya kan? Itu termasuk kebaikan. Ya sudah nggak apa-apa mas. Nanti saya jual lagi nggak apa-apa. Insyaallah nanti ini uangnya saya kembalikan. Itu lebih bagus. Tapi seandainya dipertahankan pun juga apa-apa kan? Mohon maaf ini kan tidak ada perjanjian ya, tadi sudah dicek, coba udah pas, nggak ada masalah. Ya ini mohon maaf ini kami nggak bisa menerima, nah, itu tidak apa-apa. Jelas ya. Kecuali nanti ada sebab yang lain. Nah, sebab yang lain apa? Khiyar yang lainnya. Tapi untuk khiyar majelis sudah selesai ketika berpisah. Paham ini? Paham ya? Apa dasarnya? Dasarnya sabda Nabi. Idza tabaya ar-rajulan, jika ada dua orang yang bertransaksi jual, fakullu wahidin minhuma, maka masing-masing dari keduanya bil khiyar, memiliki hak untuk memilih baik penjual maupun pembeli. Bisa jadi misalnya apa? Penjual sudah menerima uangnya, barang sudah dibawa mau pulang ya. Mas, maaf ini nggak jadi dijual. Nah kenapa? Ya pokoknya nggak jadi dijual ini karena tadi pihak rumah suruh bawain baju, ya, tinggal satu ini, ya gitu kan. Ada teman yang minta dibawakan baju, ya ini tinggal satu ini mohon maaf ya nggak jadi dijual. Ya. Ini nggak apa-apa ketika masih di majelis. Yang satu, ya yang pembeli tadi nggak boleh nolak. Ya kan, secara hukum syar'i nggak boleh. Ketika salah satu pihak membatalkan ya sudah, berarti transaksinya batal. Seperti itu. Malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah, wa kana jami'an, dan keduanya masih berkumpul di suatu tempat. Jadi syaratnya apa? Belum pisah. Kapan seseorang dikatakan pisah? Ya masih ada di suatu tempat. Nah, kalau jual belinya online bagaimana kemarin? Ya ketika masih online. Ketika masih online itu masih dihukumi apa? Majelis, dalam satu majelis. Tapi ketika sudah dimatikan, HP tutup, dikatakan berpisah. Enggak ada lagi khiyar majelis. Tapi kalau mau
mengajukan pembatalan dan ternyata apa? Salah satu pihak itu juga tidak mengapa, ya itu beda lagi. Tidak mengapa, ya kan? Itu suatu kebaikan. Walaupun tidak ada secara hak sudah nggak ada, tapi berbuat ihsan itu tetap dianjurkan. Au yukhayyiru ahadumal akhar, atau salah satu pihak memberikan kesempatan, silakan Anda untuk apa? Memilih, ya kan? Lanjut atau enggak, gitu kan. Fa in khayyara ahadumal akhar, jika salah satu belah pihak sudah memberi kesempatan untuk apa? Ya, memilih melanjutkan atau apa? Melanjutkan transaksi atau membatalkannya, fatabaya ala dalik, dan itu apa? Sudah terjadi transaksi jual beli, faqad wajabal bai', maka apa? Jual beli telah sah. Ya. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhuma al-bai' faqad wajaba al-bai'. Dan jika keduanya telah berpisah, maksudnya gini, yang bedanya apa dengan yang kedua ini? Yang pertama, jadi fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya ala dzalik faqad wajaba al-bai'. Jadi ini yang pertama ini maksudnya walaupun belum berpisah, tapi sudah diberi kesempatan, Mas. Coba dipikir-pikir lagi, ya kan? Dengan lanjut atau enggak? Yakin membeli barang saya? Nanti kalau sudah terlanjur ini enggak bisa loh, Mas, karena ini barangnya ya cuman ini, kalau ini sebenarnya banyak yang pesen, akan saya lepaskan jenengan. Nanti kalau saya lepaskan jenengan ini enggak jadi beli semua. Nanti kalau jenengan membatalkan, saya rugi. Jadi dipikir dulu. Oh yakin, udah. Walaupun belum berpisah, tapi salah satu pihak sudah mengajukan apa? Pokoknya pilihan, ya kan? Dan sudah terjadi transaksi, maka walaupun belum berpisah itu sudah sah jual beli. Artinya kalau sudah deal, ya tidak boleh dibatalkan lagi. Walaupun belum berpisah. Karena apa? Yang salah satu sudah memberikan opsi untuk membatalkan dan dia tidak membatalkan. Yang kedua, wa in tafarraqa ba'da an tabayya'a wa lam yatruk wahidun minhuma al-bai'. Dan jika berpisah, ya, kemudian salah satu pihak tidak membatalkan, ini untuk kasus apa? Ketika tidak memberikan opsi pilihan, ya. Faqad wajabal bai'. Ini pun juga telah sah jual belinya. Jadi sudah transaksi jual beli, kemudian apa? Salah satu tidak ada yang komplain, tidak ada yang membatalkan, maka apa? Ini sudah wajabal bai', sudah sah transaksi jual belinya. Sehingga kalau misalnya sudah sah, kalau salah satu pihak mengajukan pembatalan, maka salah satu pihak boleh menolaknya, boleh mengiyakannya. Seperti itu. Terus itu khiyar majelis. Yang kedua, khiyarus syarat, Pak. Pak Kianto dibaca, Pak. Pemiha khiyaru syarti idza syarata al-khiyara la huma aw li ahadihima mudatan maklumatan. Qala sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna inda syurutihim illa syartan ahalla harama au harama halalan. Ya. Yang kedua, ikhwah, namanya khiyar syarat. Yang kedua adalah khiyar syarat. Idza syaratal khiyara lahuma, jika dia, ya, salah satu pihak ini mensyaratkan adanya khiyar bagi kedua belah pihak, atau salah satunya
muddatan ma'lumatan, untuk jangka waktu tertentu, maka itu boleh, ya. Maka itu termasuk sebab syar'i untuk membatalkan. Contoh kasusnya gini, si A mau membeli motor dari si B, tapi kan motornya motor second ya. Motor second itu kan mungkin ya bejo-bejonan. Maka si A mengatakan, saya mau dengan harga sekian, tapi saya minta waktu 1 minggu. Kalau nggak ada kendala, jadi saya beli. Kalau ada kendala, nggak jadi beli. Nah, maka setelah dicoba selama 1 pekan atau minggu, walaupun dibayar di awal ya, dibayar lunas, tapi saya minta waktu garansi ya, garansi 1 minggu. Kalau ada kerusakan ya saya nggak jadi pokoknya. Ini namanya khiyar syar'i. Maka dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan tadi, ya, salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual, yang mengajukan syarat tadi boleh membatalkan. Boleh pihak apa? Penjual, boleh pihak pembeli. Jadi kalau yang mengajukan pembeli, berarti ya pembeli yang boleh mengajukan. Kalau mengajukan dari pihak penjual, ya ini saya jual dengan harga sekian mas, tapi nanti saya minta waktu 1 minggu ya. Nanti kalau keluarga saya nggak ada yang protes, ini saya jual, ya jadi saya jual. Tapi nanti kalau ada yang protes, nanti nggak jadi saya jual ya. Gitu. Kalau nanti 1 minggu saya belum dapat gantinya motor ini, kan saya bingung nanti. Nanti nggak saya jadi saya jual. Itu pihak penjualnya seperti, ya nggak apa-apa, ini uangnya saya bayar. Setelah 1 minggu ternyata apa? Belum dapat motor. Penjual, mas ini terpaksa saya nggak jadi jual, kenapa? Apa? Saya belum dapat motor, nyari susah banget, harganya naik semua. Nah ini nggak apa-apa. Atau kebalikannya pembeli tadi selama 1 pekan nyoba, ini kok kemarin nggak ngebul, ini sekarang ngebul ya mas. Waduh nggak jadi beli ya, nggak apa-apa. Dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Tapi ketika setelah waktu yang ditetapkan, misalnya sudah sebulan, 3 bulan ya kan, terjadi kerusakan, ya itu sudah di luar syarat, berarti sudah habis masa apa? Masa garansinya. Ya, seperti di toko misalnya, mas ini nanti kalau misalnya ditukar lagi boleh nggak? Boleh, tapi nanti maksimal waktunya 3 hari. Bawa kwitansi gitu kan, 3 hari dan bawa kwitansi sebagai bukti Anda beli di sini. Nah, jadi selama 3 hari ini masih diberi kesempatan untuk nuker. Berarti nanti di hari keempat nuker, pihak toko boleh nolak. Jelas ya. Maka dalam khiyar syarat ini harus jelas. Waktunya harus jelas, barangnya juga harus jelas. Apa dasarnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna inda syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Jadi orang Islam itu sesuai dengan syaratnya. Artinya apa? Boleh mengajukan syarat dalam transaksi apapun. Jadi kaidah atau hadis ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang transaksi. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Contoh misalnya, seseorang meminang seorang wanita, seorang pemuda meminang seorang wanita. Ya, maka wanita ini boleh mengajukan syarat. Saya mau jadi istri Anda, tapi dengan syarat Anda harus tinggal di rumah ini. Nah, itu namanya syarat, Pak. Boleh nggak mengajukan syarat seperti itu? Boleh. Dan itu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Syarat seperti itu boleh. Saya mau menikah dengan Anda, tapi syaratnya saya minta uang 1 miliar. Boleh nggak? Boleh. Yang penting dia setuju. Kalau nggak setuju ya wes lah, gitu kan.
Ya ora sida gitu aja. Jual mahal. Pokoknya 1 miliar. Kalau nggak 1, ya wes setengah miliar, nggak mau. Pokoknya harus 1 miliar. Kurangi 1 juta, nggak boleh. Harus komplit 1 miliar. Boleh nggak majukan seperti itu? Boleh. Itu tidak melanggar syariat. Ya, tidak melanggar syariat. Contoh yang melanggar syariat bagaimana misalnya ya? Ya, menunjang yang haram misalnya. Anda boleh, saya mau menikah dengan Anda, tapi ya saya ini yang pecandu minum khamr misalnya gitu ya. Nah, tolong nanti saya disiapkan di acara pernikahan nanti khamr. Nah, itu namanya apa? Mensyaratkan suatu yang haram. Maka ini tidak boleh seperti itu. Nah, tidak boleh. Atau misalnya pihak wanita, saya mau menikah dengan Anda Mas, tapi Anda harus memakai, saya punya cincin sepasang, Anda harus mau memakai cincin ini. Kan laki nggak boleh pakai cincin emas, ya kan? Nah, Anda harus mau memakai cincin ini sepasang dengan saya ini. Kalau nggak mau, saya nggak mau. Nah, gitu. Mungkin bagi sebagian orang alah bernganggu alih-alih ya. Tapi kan itu apa? Haram. Maka syarat seperti itu nggak boleh. Jelas ya? Jadi syarat yang menerjang hukum syariat itu tidak boleh. Jadi hukum syarat-syarat yang boleh diajukan adalah syarat yang hukum asalnya mubah. Paham ya? Jadi transaksi apapun boleh mengajukan syarat. Contoh lagi misalnya apa? Saya mau beli Mas motor ini, tapi syaratnya ya saya minta waktu 1 bulan. Ya, saya mau beli tapi saya minta waktu 1 bulan, saya coba dulu, ya kan? Itu balik-balik seremuk. Ya. Minta waktu 1 bulan, nanti kalau nggak ada kendala, nggak ada masalah dalam mesinnya, ya saya jadi beli. Tapi kalau ada masalah ya saya kembalikan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Karena apa? Termasuk syarat yang tidak menerjang syariat. Ya itu namanya khiyar apa? Syarat. Ya, dalam khiyar syarat disyaratkan apa? Pokoknya harus barangnya jelas, waktunya, ya, batas waktunya ini harus jelas. Datakan kapan Mas? Yes, mbuh iku wae nek. Nah, itu tidak boleh. Mbuh iku itu tidak boleh. Ya enggak tahu Mas. Ya, saya nunggu kesepakatan keluarga saya dulu. Ridho enggak saya beli barang ini ya gitu. Atau pihak penjual, nah, sampai kapan Mas? Jawabannya kapan? Kurang tahu. Ya pokoknya dibawa dulu aja. Nah, kan nanti kalau ada info-info saya kabari. Enggak boleh, harus jelas. Jadi ketika bawanya harus jelas, sudah diputuskan batas akhirnya kapan ini harus, walaupun lama 1 tahun misalnya kan jelas, ya kan? 2 tahun misalnya jelas. Paham ya Pak? Ya. Cukup. Berikutnya ada syarat khiyar goben. Ya, secara umum khiyar goben itu khiyar karena merasa tertipu dengan harga, kelarangan lah, gitu, kelarangan. Dia membeli produk ternyata kemahalan, itu namanya khiyar goben. Nah batasannya kelarangan itu kapan? Ada mesti selisih harganya itu loh. Nanti kita jelaskan. Ada namanya khiyar tadlis. Khiyar tadlis. Jadi asalnya barangnya itu standar, tapi dipoles-poles sehingga kayaknya barang mahal. Nah itu barangnya itu sebenarnya nggak seharga itu, ya kan? Tapi karena dipoles-poles, dikemas sehingga menjadi barang yang terkesan mahal. Itu tadlis. Yang kelima nanti khiyar aib. Jadi sudah diperiksa, ternyata ada pedagangnya tidak jujur ya kan, sampai di rumah sudah dipakai beberapa hari ternyata apa? Ada aibnya. Masuk beli motor tadi ya, sebenarnya nggak ada syarat, nggak ada mengajukan syarat.
syiar majelis sudah selesai, nggak ada syarat itu kan. Tapi ternyata baru 3 hari olinya asap, ya kan? Ternyata sudah rusak, karu-karuan. Nah, ini boleh mengajukan ini. Motor Anda ini sudah motor bodol masih tak nggo 3 dino standar wis garing oline. Enggak jadi ya, ini karena ada aib, ini boleh. Aib yang belum diketahui sebelum. Tapi kalau aibnya sudah diketahui sebelumnya, sudah diketahui dan dia ridho, kok masih komplain, ini nggak bisa. Jelas ya. Jadi aib yang sebelumnya belum. Demikian ikhwah, sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.